untuk membaca KTPL itu alat yang sungguh sangat diperlukan adalah card reader. Card reader. Kami sudah bersurat kepada seluruh lembaga pengguna agar tidak lagi memfotokopi KTPL, tapi dengan card reader. Tapi ternyata kan belum bisa dipenuhi semuanya. Perlu ada kekuatan memaksa. Nah inilah nanti mudah-mudahan dengan sinergi kolaborasi bisa. Sobat Warta Kota dan Tribuners, jumpa kembali dengan saya Domo Ambarita, pemimpin redaksi Warta Kota Network, juga pemimpin redaksi tribunnews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Warta Kota dan Tribuners, masalah kependudukan sering teman-teman perbincangkan. Apalagi Gen Z, begitu ada bocor sedikit data kependudukan, teman-teman pasti heboh. Nah, untuk membahas tentang kependudukan atau administrasi kependudukan, kami sedang bertandang ke kantor Direktur Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil atau Dirjen Dukcapil, dan di sini kita akan berbincang-bincang dengan orang yang tepat untuk itu. Beliau adalah Dirjen Dukcapil, Bapak Teguh Setiabudi. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Teman-teman, tahun lalu November sampai menjelang pergantian tahun beliau sangat akrab karena beliau adalah PJ Gubernur DKI Jakarta. Jadi udah pernah gubernur beliau. Pak Dirjen, boleh cerita dong Bapak sekarang apa sih yang program sangat happening di Dukcapil? Silakan Bapak. Baik. Sebelum saya jelaskan secara detail, saya nanti akan jelaskan secara umum. Baik. Jadi, terima kasih Mas Domo, Siap. Sobat Warta Kota dan Tribuners yang saya hormatin. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasannya kita dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsinya itu berlandaskan pada Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 2006. Jadi disebutkan bahwa dalam undang-undang itu bahwasanya pelayanan administrasi kependudukan itu harus cepat, tepat, akurat, mudah, dan gratis. Tidak dipungut biaya apapun juga. Gratis? Gratis, tidak untuk dipungut. 280 juta penduduk? Gratis. Wow. Untuk semua layanan administrasi kependudukan, bukan hanya masalah KTPL. Dan juga disebutkan di dalam pasal 58 bahwasanya data kependudukan itu digunakan untuk semua keperluan. Nah, untuk apa saja? Untuk perencanaan pembangunan, baik pembangunan daerah maupun di pusat. Untuk alokasi anggaran, mau nyusun DAU, DA, dan sebagainya. Dan yang sungguh sangat katakanlah terkait dengan masyarakat adalah untuk basis semua layanan publik. Apapun juga basisnya adalah data kependudukan NIK. Kemudian juga untuk pembangunan demokrasi, apakah pemilu, pilkada, kemudian pil legislatif, dan sebagainya. Dan juga digunakan oleh khususnya para APH, aparat penegak hukum, untuk penegakan hukum dan juga untuk pencegahan kriminalitas. Nah sekarang ini, kita semua warga negara kita, penduduk kita itu kita berikan NIK. Kalau yang usianya 17 tahun ke atas atau yang sudah nikah, kita beri KTPL. Nah, kemudian untuk yang mereka baru lahir, ada akta lahir, ada kemudian KIA, tapi sebenarnya sudah ada NIK. Nah, nomor induk kependudukan itu berusia atau katakanlah berlaku untuk seumur hidup. Dari bayi sampai dia kakek nenek? Tidak berubah, NIK itu tidak berubah, unik gitu. Oke. Itu unik, jadi itu. Nah, dari situlah kemudian dalam rangka kita untuk pemberlakuan NIK, karena NIK dokumen kependudukan merupakan kebutuhan yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita juga banyak melakukan inovasi. Mulai tahun katakanlah 94-95 terus sampai dengan sekarang. Mulai dari KTPL yang sifatnya sangat konvensional, ya sangat kita tahu kan, pernah ngalami masih diketik. Ya, ketik, tanda tangan, laminating.
sampai yang sekarang sudah KTPN yang sudah ada chipnya. Nah, ini nanti sudah ada chipnya, nanti bisa kita lihat tuh. Sudah ada chipnya. Kayaknya saya belum punya tuh, Pak. Pasti yang agak ada, lama. pasti Saya semuanya. cek. Iya, Sambil saya coba lihat. cek. Ada. Ada chipnya yang bisa dibaca. Nah ini semua KTP gini, ini kita tutup nih ya. Sudah ada chipnya nih. Tidak perlu sebenarnya fotokopi, tapi nanti ini menjadi viral nanti kan. Kenapa kok masih difotokopi? Nanti kita jelaskan, gitu. Itu luar biasa. Dan kemudian karena sudah elektronik, inovasinya juga berkembang. Yang tadinya 2013 hanya dimanfaatkan oleh 10 lembaga, tahun 2015 sekarang yang memanfaatkan data kependudukan lebih dari 7.550 lembaga. Baik itu kementerian lembaga di tingkat pusat, termasuk lembaga-lembaga sektor, maupun juga lembaga-lembaga termasuk pemerintah daerah. Lebih dari 7.500 lembaga pengguna, pusat dan daerah. Baik government maupun non-government. Dengan total hits-nya, yang sekarang totalitasnya udah lebih dari 19 miliar lebih. Wow. Setiap hari ini, Sobat Warta Kota dan Tribuners, saya sampaikan, yang menghits terkait data kita, tiap harinya itu rata-rata 8 sampai 9 juta hits. Wow. Atau ada yang hits NK, ada yang face recognition, Iya. atau punya per hits itu penggunaan. Banyak diantaranya adalah di perbankan, dari operator seluler, dari rumah sakit, kemudian yang terkait dengan sosial, pendidikan, dan banyak juga sektor lainnya, apakah misalnya di pasar modal dan sebagainya. Tapi seperti perbankan, operator seluler itu banyak sekali. Salah satu bank misalnya ya, apakah itu Himbar atau swasta, yang ya katakanlah yang besar, sekarang pukul 13:38 menit, WIB. Mungkin dia hitsnya udah sekian ratus ribu. Ada yang mungkin juga hampir 1 juta mungkin. Tapi juga ada lembaga kecil mungkin hitsnya cuma hari ini cuma sekian puluh atau sekian ratus gitu. Macam-macam tergantung itunya. Itu seperti itu. Nah, ini sekarang juga sudah terintegrasi dengan banyak sektor. Tadi saya sebutkan ada sektor keuangan dengan perbankan, pastinya sudah. Sektor kemudian kesehatan, rumah sakit, BPJS. Sekarang Sobat Warta Kota dan Tribuners, kalau Anda itu katakanlah mau ke fasilitas kesehatan, tidak lagi bawa kartu BPJS. Cukup menyebutkan NIK. Menunjukkan KTPL, sudah. Kemudian juga dengan berbagai lainnya, NPWP. Nomor NPWP sama dengan nomor ini. Kemudian juga dengan Satu Sehat. Dan juga banyak lain lagi. Harapannya nanti semua sektor katakanlah terintegrasi dengan kita, dan kemudian juga memanfaatkan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai single identity number. Itu yang juga sekarang lagi ditekankan oleh DPR RI terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang usianya sudah lebih dari 13 tahun. Jadi Undang-Undang 24 tahun 2017 mau direvisi atas usul inisiatif DPR RI yang fokusnya ya adalah bagaimana penguatan NIK dalam rangka implementasi single identity number. Nanti kalau sekarang kan NPWP sudah NIK. Iya, betul. Kita harapannya nanti paspor juga sama, SIM juga sama, rumah sakit isunya sama itu semuanya. Karena udah bisa itu. Iya. Saya kemarin melapor SPT sudah pakai NIK, Pak. Enggak NPW lagi, sudah NIK. Udah kita padankan juga, udah bagus itu. Benar. Baik. Pak Dirjen tadi disebut bahwa ini gratis untuk semua usia. Layanan. Dari anak-anak sampai... Iya. Kalau begitu, karena gratis kan biasanya orang nganggap remeh. Nggak dijaga gitu. Apakah pesan-pesan khusus supaya penduduk juga menjaga KTP-nya tuh jangan sembarangan, jangan hilang. Nanti diganti gratis juga gitu. Ya, ini Mas Domo, Sobat Warta Kota dan Tribuners, yang minggu lalu sempat viral nih. Yang ada wacana tadinya itu, padahal belum dibahas. Akan ada denda bagi KTPL yang hilang. Walaupun sudah kita jelaskan hilangnya karena apa. Karena ada kalau kebakaran, musibah banjir, longsor, kecelakaan pasti tidak ya. Tapi atas dasar kelalaian.
sebenarnya bukan masalah dendanya. Sebenarnya ada untuk ganti fotokopi, ganti cetak, KTPL, tapi yang lebih penting adalah masalah edukasi kepada masyarakat. Kita berharap betul menghimbau seluruh masyarakat agar lebih bertanggung jawab, agar lebih peduli, lebih care terhadap dokumen kependudukannya dalam rangka menyimpan KTPL-nya. Sekarang itu luar biasa. Penduduk atau masyarakat yang melaporkan KTP hilang tiap harinya ribuan. Banyak itu. Bayangkan kalau satu KTPL itu memang kalau satuan mungkin dianggap murah. Cuma kurang lebih 10.187 rupiah per kepingnya. Anggap 11.000 anggap lah ya, mendekati itu ya. Kalau tiap harinya misalnya yang hilang misalnya 3.000 misalnya, kan udah berapa banyak? Kalau 5.000 berapa? Tinggal kalikan aja. Betul. Padahal itu bisa digunakan anggaran itu untuk keperluan lain yang lebih optimal, lebih bagus. Lah, oleh karena itu kami sekali lagi menghimbau agar masyarakat lebih peduli, lebih care, lebih bertanggung jawab untuk dokumen kependudukannya. Karena dokumen itu dibutuhkan untuk hal yang selalu untuk basis layanan publik. Apa saja perlu. Bukan karena gratis kemudian hilang. Betul. Kan mestinya juga berpikir anggaran itu yang tadinya sekedar untuk ganti KTPL, bisa digunakan kan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat. Apakah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat, untuk peningkatan layanan kepada lembaga pengguna, juga bisa juga untuk sektor lain, untuk pendidikan, kesehatan yang mungkin akan lebih bermakna dibanding itu. Tapi kami juga himbauan lain adalah sekarang kami kan sudah punya inovasi terkait identitas kependudukan digital atau IKD. Yang ada di smart ini handphone kita. Ada IKD, tinggal nanti di Play Store gitu ya. Itu nanti tinggal download. Ada IKD. Memang sekarang ini aplikasinya belum sepenuhnya online onboarding. Masih ada verifikasi dari dashboard. Nah, IKD ini adalah representasi dari KTPL. Tapi sungguh bukan hanya KTPL, di dalam identitas kependudukan digital ada berbagai dokumen lainnya dan bisa menjadi pintu masuk untuk login, untuk single sign on dengan portal-portal layanan lainnya. Bisa digunakan juga untuk verifikasi validasi. Karena sudah ada langsung nanti. Dan nanti seiring dengan inovasi kita pastikan agar FR-nya itu betul, ada namanya liveness detection. Sekarang kalau FR kan bisa foto gitu kan. Nah, nanti dengan aplikasi yang liveness detection semakin bagus. Jadi itu, aktivasi IKD. Sekarang memang utilisasinya pemanfaatan IKD itu belum masif. Tapi seiring dengan waktu, itu akan makin banyak. Itu KTPL canggih tapi nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Fotokopi, terus itu kan. Ya ini mari saya himbau. Oleh karena itulah kemudian saya himbau. KTPL yang canggih, coba lihat. KTP-nya mana? KTP yang canggih. Ini Bapak. Ini KTP canggih, sudah ada chipnya. Kami di Dukcapil dikelola dalam satu sistem informasi administrasi kependudukan. Ada data centernya. Data center di Jakarta ada 2, ada DRC-nya, data record center ada di Batam. Ada sistemnya. Ini tidak perlu difotokopi, mestinya. Tapi kalau kemudian lembaga yang satu sisi memanfaatkan, dia tidak ada infrastruktur, tidak ada sistemnya, bagaimana mungkin? Ini kan sistem. Jadi kalau bicara mengenai KTPL itu tidak bisa difotokopi, tidak bisa digunakan secara masif, terus fotokopi, tidak semata-mata karena Dukcapilnya, tapi lembaga ini nih, nggak perlu. Lembaga pengguna. Iya. Kita himbau juga. Kalau kita bicara, ini harus aman. Di sisi sini harus aman juga. Sama-sama. Dan kemudian perlu payung hukum, regulasi yang komprehensif. Yang menekankan berbagai hal terkait juga masalah sanksi ada apabila lembaga-lembaga itu ada. Kami kan Dukcapil tidak bisa menerapkan itu, gitu kan. Tapi alhamdulillah Mas Domo, Sobat Warta Kota dan Tribuners yang saya hormatin, sebenarnya sekarang sudah mulai dilakukan itu, utilisasinya. Kemarin kami mengunjungi salah satu bank Himbara. Saya tekankan, untuk semua transaksi di bank itu sudah tidak ada lagi fotokopi, tidak diminta fotokopi. Kalau dia pakai KTP, pakai card reader, ditempelkan, sistem langsung baca. Tapi andai kata dia itu tidak bawa KTPL, dia sudah aktivasi IKD, nggak masalah. Lewat IKD. Di sini kan langsung kita aktifkan,
langsung bisa ada FR-nya gitu ya, atau ada barcode-nya. Barcode itu bisa langsung difoto di itu aplikasi itu. Jadi ada Dan langsung dua, terhubung. satu KTPL atau KTPL aplikasi di ponsel. ya tidak lagi difotokopi, tapi dibaca dengan card reader. Kalau dia tidak punya atau tidak bawa KTPL, tidak bawa ya, kan mestinya punya ya, dia itu bisa pakai IKD. Ada barcode-nya juga. Ini barcode-nya dibaca. Langsung dia. Tidak perlu lagi tulis-tulis ini itu, namanya, NIK-nya, nomor handphone, alamat, dan sebagainya. Ada semuanya gitu. Nah, kita berharap nanti semua perbankan dan sektor lain juga seperti itu. Kita siap kok. Satu Sehat sekarang, dulu namanya Satu Sehat itu Peduli Lindungi. Sekarang sudah pakai IKD juga. Oke. Ya, untungnya saja sekarang tidak ada COVID. Tapi kalau ada COVID, semua pakai IKD semua. Karena untuk membuka itu pakai membuka Satu Sehat pakai IKD. Itu seperti itu, sudah. Dan sebenarnya pemanfaatan KTPL tidak hanya semata itu. Semua sekarang sudah menggunakan. Cuma kemudian ada fotokopi itu memang perlu regulasi. Ada perbankan yang sudah pakai sistem, tapi ternyata regulasinya masih mewajibkan KTPL. Jadi mari bersama-sama. Tidak mungkin Kementerian Dalam Negeri, apalagi setingkat Ditjen Dukcapil, kemudian mampu menerapkan itu. Tapi berita baiknya sekarang, pemerintah itu memberikan atensi terhadap masalah digitalisasi sungguh luar biasa. Pak Presiden sangat memberikan perhatian. Semua kementerian. Nah sekarang ada DEN, Dewan Ekonomi Nasional. Yang ketuanya Pak Luhut. Beliau kan memang dipasrahin tugas untuk katakanlah semacam koordinator digitalisasi pemerintah. Nanti akan ada berbagai kementerian lain. Ada Komdeci, Kemenpan RB, ada juga BSSN, Kemendagri, dan berbagai kementerian sektor lainnya termasuk privat sektor. Nah, sebagai contoh sekarang, disinyalir bansos itu kan sekian puluh% tidak tepat sasaran. Kita udah sering baca. Isu seperti itu atau di medsos lah. Tapi memang benar sih katanya gitu. Bukan sekedar isu, memang benar gitu kan. Nah, sekarang ini agar tepat sasaran, agar ada efisiensi anggaran, ada kemudian tata kelola pemerintahan yang bagus oleh DEN dan kita semuanya atas arahan dari Pak Presiden, ada digitalisasi Perlinsos. Ya, ini nanti akan ada katakanlah kolaborasi sinergi dari berbagai pihak. Dari antar kementerian misalnya. Bagus. Jadi nanti kami di Kemendagri, Cekyu Dukcapil itu berperan dalam persiapan atau mempersiapkan digital ID-nya melalui IKD. IKD ini nanti untuk memverifikasi penerima bansos itu betul atau tidak. Ya kan? Yang nanti akan terverifikasi juga dengan portalnya yang ada di Kementerian Sosial. Karena bansos ya Kementerian Sosial kan. Oh, di sana kan ada data. Oh, betul. Pak Domo yang tinggalnya di RT ini, RW ini, desa ini. Layak menerima. Layak. Nanti dikondisikan. Bukan orang bergedung. Apa rumah bergedung. Ada itu. Kemudian nanti juga untuk katakanlah login tadi itu, login ke portalnya. Kemudian nanti, kan data itu, kalau kita kan hanya data kependudukan. Ada data sektoral lainnya kan yang diperlukan. Nah, itu nanti masuk ke namanya SPLP, untuk data exchange-nya. Sistem penghubung layanan pemerintah SPLP yang dibangun oleh Komdiji. Yang nanti ini masuknya. Lah itu bagus. Lah inilah yang nanti menjadi cikal bakal kita untuk DPI, Digital Public Infrastructure. Kalau kita bicara Digital Public Infrastructure, ada 3 pilar. 1, Digital ID. Kedua, mengenai data exchange. Yang ketiga juga masalah digital payment. Saya mau kejar yang tadi, Pak. Kalau ternyata masyarakat datang ke satu layanan, ternyata dia masih diminta fotokopi, itu bukan semata-mata ketidaksiapan Dukcapil, Dirjen Dukcapil, tapi pengguna ya. Yang tadi Bapak sebut ada 7.550-an ya. Jadi gini, untuk membaca KTPL itu, alat yang sungguh sangat diperlukan adalah card reader. Card reader. Kami sudah bersurat kepada seluruh lembaga pengguna. Agar tidak lagi memfotokopi KTPL, tapi dengan card reader. Tapi ternyata kan belum bisa dipenuhi semuanya. Perlu ada kekuatan memaksa. Nah inilah nanti mudah-mudahan dengan sinergi kolaborasi bisa. Jadi sebenarnya kan di dalam Undang-Undang TPL sudah disampaikan juga. Kalau kita memfotokopi, kita menyerahkan itu sebenarnya kan kita itu katakanlah membuka data kita sendiri.
yang tidak menyimpan. Ya. Nah, itulah yang peluang-peluang data bocor. Dari data bocor kami tidak membela diri, kami sungguh terbuka untuk saran masukan, kritikan. Tapi kalau ada data bocor, jangan selalu salahkan lembaga pengelola data. Tapi juga mungkin ada di lembaga pengguna. Mungkin yang ya. 7.500 tadi. Tapi mungkin juga masyarakat sendiri yang dengan bangga. Kalau ini balik kalau ini balik. Memotret, posting di medsos. Kalau data ini diposting padanya kan, wah coba. Saya baru menegur ponakan. Dia ditunjuk sebagai ketua RW, dicantumkan surat NIK, lalu dia publish NIK, saya tegur. Itu dong. Itu membocorkan datanya, membocorkan rahasia sendiri. Dia sendiri kan? Gitu, seperti itu. Jadi prinsipnya itu sebenarnya kita mengarah kepada katakanlah penggunaan KTP yang bisa digunakan untuk semua kepentingan. Yang penting di sini adalah integrasi dan interoperabilitasnya. Kemarin kita juga sempat, saya terima kasih juga, ada katakanlah viral di medsos yang membandingkan layanan administrasi kependudukan di kita dengan negara lain. Ya, kita plus minus lah ya. Tapi kita akan mengarah ke sana nanti. Harusnya seperti itu. Saya setuju. Saya tidak kemudian membela diri, tidak seperti itu. Tidak. Harusnya memang seperti itu. Tapi butuh sinergi kolaborasi. Nah, ini kita sedang progres. Tidak sekonyong-konyong satu kebijakan langsung bisa bersifat nasional. Nah, kita mengarah ke situ. Baik. Pak, saya mau dari 7.500-an lembaga pengguna tadi, dalam konteks kebocoran data ini kan sangat penting. Mungkin ada imbauan Bapak kepada beliau-beliau yang 7.550-an user ini, agar tidak coba-coba membocorkan, dalam artian harus disiplin gitu. Jadi dalam bicara masalah keamanan data, Dukcapil juga tidak berdiri sendiri. Ada lembaga yang lebih tinggi, BSSN. Sandi negara. Ya, kita makanya sungguh terima kasih kepada BSSN. Kita terus sinergi kolaborasi dengan BSSN. Banyak sekali mereka memberikan asistensi, memberikan katakanlah pendampingan kepada kita. Demikian juga ada instansi lain, kan katakanlah di Polri juga ada cyber dan sebagainya. Banyak gitu. Nah, kita itu membangun sistem berlapis keamanan. Kita makanya ada namanya SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kita ikutin ya. Tidak semata-mata sistemnya, tapi infrastrukturnya kita perhatikan. Pak Menteri kalau bicara masalah data kependudukan, ada 3 hal yang selalu ditekankan. Pertama, infrastruktur. Bagaimana servernya, bagaimana storage-nya, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah jaringannya. Jaringannya itu mencukupi enggak, kalau enggak bikin lemot, kemudian bisa akses banyak tidak. Karena kalau infrastruktur yang baik tidak terakomodir dengan masalah jaringannya, tidak dibarengi dengan jaringannya, terima juga. Karena kita juga terkait jaringan. Yang ketiga masalah cyber security-nya. Jadi kalau bicara cyber security adalah bicara satu pekerjaan, kegiatan yang terus-menerus. Tidak bisa kita bilang, saya sudah membangun cyber security bagus, terus besok enggak. Ini kita terus lakukan bareng-bareng. Dan ini juga kita himbau juga untuk lembaga pengguna. Dalam bicara masalah keamanan data informasi, khususnya data pendudukan, sudah ditekankan, ada rekomendasi juga dari BSSN, kita ada standarnya, ISO 27001. Oleh karena itulah kemudian, lembaga pengguna juga harus menerapkan satu sistem yang sama, ISO 27001. Nah inilah kadang-kadang kita dianggap mempersulit. Tidak. Bukan kita mempersulit, tapi itu memang rekomendasinya ISO 27001 yang mungkin suatu saat akan ditingkatkan. Jadi itu masalah infrastruktur sebelum kita lakukan katakanlah akses ke mereka, kita POC dulu, proof of concept, benar nggak sistemnya kompatibel, benarnya sistemnya aman dan sebagainya, seperti itu. Dan pastinya adalah edukasi kepada masyarakat terkait masalah tadi itu. Jangan membocorkan datanya sendiri. Gitu. Ya, seperti saya contohkan tadi. Pak Dirjen menyebut single identity number atau satu data Indonesia. Ini progresnya sudah berapa persen dan kira-kira terwujud 100% tahun kapan Pak kira-kira? Nah, kalau bicara satu data Indonesia, ini kan juga ada proses undang-undang yang dibahas. Nanti bagaimana di Bappenas. Kami itu juga support sekali. Karena apa? Karena kita data kependudukan adalah single source of truth. Suatu data yang memang itu benar. Jadi kita berharapkan
Semua data itu sumbernya adalah data pendudukan. Nah nanti kemudian karena data pendudukan adalah data fondasi dasar, baru kemudian isi-isinya itu inilah sektoral. Oh, si A punya lahan 2 hektar, punya 100 meter. Itu ada di mana? Mungkin ya ada Kementerian ATR atau BPN. Oh, dia punya motor. Ada mungkin di Samsat. Oh, dia daya listriknya 1.300, yang ini 900, yang ini 6.000, ada di PLN. Dan sebagainya. Itulah pentingnya kemudian nanti SPLP, deteksi yang akan mengatur itu. Nah, kita mengarah ke sana. Tapi juga sekarang ini, Mas, data sen. Sudah ada perpres terkait masalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini yang akan menjadi basis untuk semua penduduk yang terkait dengan masalah bantuan sosial. Apakah PKH, apa PKM, sembako, dan sebagainya gitu kan. Nah, ini juga basisnya adalah data pendudukan. Nah, data dari BPS, karena BPS yang itu tugas untuk leading di bidang data sen, kemudian kita padankan dengan data penduduk. Itu sekarang, waduh, kita tektokan dengan BPS anytime. Tidak hanya 3 bulan sekali. Tapi kapan data itu perlu dipadankan, kita padankan. Insya Allah, apa yang dikeluarkan oleh BPS terkait data sen, itu sama juga dengan data kita. Sama juga dengan Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial juga mengambil data sen yang seperti itu. Jadi ini sudah sama-sama. Artinya sekarang kalau bicara mengenai satu data Indonesia, bicara masalah integrasi, bicara masalah interoperabilitas. Sudah tidak lagi bicara dataku, datamu, yang kemudian kita itu sektoral, yang kita itu silo lagi. Integrasi, interoperabilitas, hal yang utama. Baik. Pak Dirjen, ini terkait dengan data-data yang mudah diakses, apalagi sekarang banyak Gen Z. Ya. Sedikit ada data diviralkan, sedikit ada diviralkan gitu. Nah sekali lagi, soal single identity number tadi, berarti ke depan kira-kira, saya nih misalnya Domo, dengan ada data PLN, data rumah sakit, data harta, data segala macam, berarti seperti melacak pajak akan mudah dong ya? Ya. Sebenarnya tujuannya adalah bukan masalah melacak atau melacak. Pelacak mungkin dari sisi yang lain ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah layanan publik. Misalnya? Tapi, ya itu tadi ya dalam artian bahwasanya misalnya bicara bansos. Kita ada masalah subsidi LPG 3 kg, bisa langsung. Kemudian juga untuk kepastian, bahwasanya untuk beli mobil perlu NIK, sehingga tahu pemiliknya siapa. Kalau berpindah siapa lagi? Ini terkait dengan pajak, misalnya gitu loh. Dan banyak lainnya terkait dengan masalah sertifikat tanah, pakai NIK. Tidak semata-mata untuk masalah narik pajak tanah, tapi untuk masalah penegakan hukum. Siapa pemilik tanah itu sebenarnya? Kan harus jelas. Jadi ada dua sisi. Jangan lihat dari sisi katakanlah, oh nanti pemerintah akan narik pajak. Tapi sisi perlindungan hukum terkait dengan pemilik itu juga harus kita lihat. Sebenarnya masalah NIK itu, dokumen kependudukan, tidak semata-mata masalah pemberian identitas. Bahwasanya Pak Domo tadi ada KTP. Wah, oh berarti dengan kartu ini adalah Pak Domo. Dari mana tadi? Ini Pak Domo. Oh ini dia. Pak Domo adalah benar Pak Domo. Tidak. Tapi dengan adanya KTP ini, ada pengakuan hukum. Pak Domo ini kemudian berhak mendapatkan layanan publik. Kalau kemudian nanti mau nyoblos pada waktu pemilu, sudah ada jelas juga. Tapi kemudian juga kalau ada masalah hukum, ada penegakan, gitu. Kemudian bisa dilacak segera, gitu. Nah, termasuk untuk penghitungan anggaran. Tadi kan saya bilang, bahwasannya data kependudukan digunakan untuk semua keperluan. Tidak hanya juga layanan publik itu untuk kalinya. Tapi sekali lagi, bukan sekedar kartu identitas. Tapi adalah bentuk juga perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Karena itulah kemudian negara harus hadir dari pintu ke pintu. Dan kami sungguh Pak, Bu, sahabat Warta Kota dan Tribuners yang saya hormatin, kami sudah jemput bola ke berbagai daerah, ke 3TK, ke suku-suku terdalam, mereka-mereka yang tidak infrastrukturnya kurang bagus, ke rumah sakit. Hari ini seluruh Dukcapil se-Indonesia bergerak ke lapas. Dan juga rumah-rumah tahanan. Kenapa? Karena warga-warga binaan yang ada di lapas pun perlu mendapatkan katalan publik, perlindungan juga. Mereka aja kita kasih kok pada masyarakat yang biasa kita kasih. Kita kan datang ke kelurahan, ke mall, ke sekolah, ada Dukcapil go to kampus, Dukcapil go to school, Dukcapil go to mall, ke pasar.
ya mohon maaf, ada orang-orang yang dengan katakanlah kita sebut ODGJ gitu ya. Mereka kan juga warga yang perlu dilindungi. Kami bilang itu orang lari-lari, wah, karena sulit itu. Kita kemudian berikan stimulus tertentu agar dia diam. Kemudian di belakangnya sudah siap kain merah atau kain biru untuk foto, tergantung diskrimin. Mereka lari ke sana kemari. Waduh, itu repot sekali. Ini kadang-kadang kan teman-teman itu sebagai penduduk kita tidak menyadari sampai ke situ. Ya. ODGJ pun kita berikan gitu. Dan gratis. Pak, saya sebelum ada beberapa pertanyaan titipan yang saya kutip dari medsos. Pak, yang tadi soal akan ada revisi Undang-Undang Minduk ini. Apa urgensinya dan apa yang harus perlu dipercepat di DPR dan kira-kira apa kepentingan publik untuk mendorong ini pentingnya, Bapak? Pertama, ini masih dalam artian rencana itu ya. Oke. Nanti insya Allah akan segera dilakukan setelah panjang terbentuk. Kita akan bahas bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Dan untuk saat ini, revisi Undang-Undang Minduk itu adalah merupakan usul inisiatif DPR RI. Kami support. Tadi pagi pun kami rapat. Urgensi yang ditekankan adalah, sekali lagi, agar NIK, nomor induk kependudukan, itu betul-betul terimplementasi dalam rangka single identity number. Artinya sekarang semua layanan publik di semua sektor itu basisnya NIK. Tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Mau SIM, foto lagi, FR lagi, mau paspor lagi-lagi. Kenapa nggak ngambil ini saja? Kenapa kemudian juga kartunya harus berbeda-beda? Kenapa kemudian yang sering dikeluhkan oleh masyarakat? Kenapa udahlah, katakanlah udah pakai tap saja gitu. Kami dukung. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang memberikan katakanlah masukan, saran, termasuk mengkritisi kami. Kami betul-betul mencermati itu dan beri dukungan kepada kami. Lah ini Pak, yang pertanyaan tadi. Usia saya baru 17 tahun kurang 3 bulan. Apakah sudah boleh mengurus KTP itu? Satu, yang kedua, kalau saya pindah antar provinsi, apakah benar harus mengurus ke provinsi atau cukup di kecamatan? Gini, mengurus KTP boleh. Mereka ibaratnya untuk pemilih untuk pengguna pemula kan umurnya bisa di bawah 17 tahun. Jadi katakanlah perekaman petugas kami pun boleh kan, kami sangat silakan para petugas hidup capil merekam mereka yang usianya masih di bawah 17 tahun, katakanlah 16 tahun. Gitu. Tapi yang tidak boleh adalah menerbitkan KTPL. KTPL akan diterbitkan kepada mereka yang berusia 17 tahun. Jadi Mas Domu tadi kan merekam katakanlah 3 bulan yang lalu. Katakanlah sekarang ulang tahun. Boleh 3 bulan yang lalu direkam. Tapi kami tidak akan menerbitkan. Terbitnya saat dia ulang tahun. Ulang tahun. Atau setelahnya. Setelahnya, ya. Iya. Kita harapkan sih bisa. Tapi Mas ya. Domu bisa juga memperoleh KTPL walaupun belum usia 17 tahun. Menikah. Nah, nikah. Sudah gitu. menikah. Tapi kan sekarang kan oleh berbagai pihak diharapkan jangan nikah usia dini. Tapi kalau toh, saya kan bukan kalau toh ada. Kalau sudah telanjur. Iya, kami beri walaupun usianya masih katakanlah 15 tahun setengah gitu, kami berikan juga. Terima kasih Pak Dirjen atas jawaban-jawaban tadi. Pertanyaan yang terakhir ini dari netizen. Kalau saya mau pindah domisili, apa yang harus saya lakukan? Jadi gini, pindah domisili kan berarti kan pindah dari satu kota ke kota yang lain atau satu daerah ke daerah yang lain. Ya. Misalnya Mas Domo aslinya mana? Saya dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, katakanlah misalnya dari Medan. Ya, mau pindah ke Depok misalnya. Nah, Mas Domo udah ke Depok kan? Apakah harus ke Medan? Tidak. Nanti Mas Domo lapor ke Dinas Dukcapil Depok. Kan Mas Domo sudah punya biometrik. Siapapun juga yang sudah biometrik dilihat dari Depok, kamu dari Medan sama aja. Oh, canggih. Nanti kita rekam, oh ini benar. Kami koordinasikan dengan Dinas Dukcapil Medan. Bahwasanya Domo bla 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 adalah penduduk ini betul. Alamatnya di sini betul. Ini mau pindah ke Depok. Nah, yang perlu juga nanti oleh Dinas Dukcapil Medan, dia akan keluarkan katakanlah surat, SPI namanya, untuk pindah domisili. Ada surat terbitan dari Dinas Dukcapil Medan untuk disampaikan ke Depok. Nah, Depok itu kemudian perlu lagi nanti alamatnya di mana pindahnya kan?
ya kan? Iya, iya. Misalnya pindah ke mana di sana, Depok itu, misalnya Beji ya, Ya, misalnya ke oke, desa katakan Beji, Beji. Beji RT berapa, rumah jalan apa. Kelurahan apa gitu. Iya, lah perlu ada surat, apakah dia itu milik sendiri atau misalnya kontrakan atau siapa? Ada keterangan. Apakah keterangannya harus dari desa? Tidak. Surat keterangannya itu bisa dari pemilik kontrakan, pemilik kos, atau kalau kos sendiri kita. Nah, tapi harus ada yang tanggung jawab itu siapa? Kan ada nicknya. Nanti dia bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Kemudian dari situlah kemudian ada juga form yang diisi, bahwasanya domu bla 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 gitu kan, ngisi untuk pindah sebagainya. Nah, baru kemudian kalau setelah pindah diterbitkanlah kemudian seperti KK, KTPL yang baru. Nah, dari KTPL baru itu kemudian nanti juga ada IKD yang lagi. Tapi di yang tempat baru datang. Tapi tidak harus kembali ke Medan. Iya. Karena layanan Dukcapil kan sudah Dukcapil Go Digital. Go Digital ya, sudah artinya online sebenarnya, kalau misalnya ada teman-teman dari katakanlah asli Papua, katakanlah dari Fak-Fak, kan jauh sana. Iya. KTPL-nya hilang. Apakah harus kembali ke Fak-Fak? Tidak. Ngurus saja misalnya di Jakarta, kalau dia tinggal di Jakarta, kalau di Semarang. Demikian juga urusan-urusan lain, bisa kok seperti itu. Sudah online. Sistem informasi administrasi kependudukan, kita namanya SIAK, yang mengelola data itu sudah online, sudah terpusat. Jadi sudah langsung. Gitu. Jadi kalaupun misalnya KTP-nya tadi, walaupun kita sebut dia harus menyayangi KTP-nya, tapi katakan dia orang Papua, KTP-nya hilang di Semarang, bisa dicetak di Semarang ya? Bisa juga di Semarang, gitu. Nah bisa, itu bisa. Kalau kemudian ada penyimpangan-penyimpangan, atau ada oknum tertentu, tolong sobat Warta Kota dan juga Tribuners, tolong laporkan. Itu pelanggaran yang luar biasa. Bisa pidana itu. Kalau ada yang mungkin, tadi kan saya sampaikan, semua layanan Adminduk gratis. Oh ternyata ada pungutan. Laporkan. Tidak harus dilaporkan kepada saya. Laporkan kepada APH pun nggak masalah. Nanti kalau dilaporkan kepada saya kan, wah ini nanti sama-sama Dukcapil nih, cincin-cincin. Enggak. Laporkan saja kepada aparat. Tangkap dia gitu. Jadi kita lakukan seperti itu juga. Luar biasa. Terima kasih Pak Dirjen dan Sobat Warta Kota Tribuners, kita mendapatkan informasi yang luar biasa. Mulai dari KTP ini gratis sejak dulu sampai sekarang. Bukan hanya KTP, semua layanan Adminduk. Semua layanan administrasi kependudukan itu gratis, tetapi jangan semena-mena buang dokumentasi. Sampai yang terbaru yang sering diperguncingkan juga tadi soal viral data bocor, bahkan untuk pindah, ternyata untuk mencetak KTP yang hilang pun tidak harus ke daerah asal, jadi di daerah satu tempat. Pak Dirjen, kita tibalah di ujung karena waktu juga mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, silakan Bapak. Jadi kami akan terus berusaha untuk melakukan layanan Adminduk secara cepat, tepat, akurat, mudah, dan gratis untuk semua penduduk, warga negara. Karena semua penduduk warga negara berhak mendapatkan layanan publik yang pastinya menjadi layanan yang sangat dibutuhkan. Kami sadar betul masih ada kekurangan, kelemahan, jadi kami terbuka untuk masukan, kritikan, bahkan gitu. Sampaikan pada kami, gitu ya. Dan kami siap menerima apapun juga. Tidak hanya masalah KTPL, karena menyangkut layanan Adminduk itu paling tidak ada 20 layanan administrasi kependudukan. Mulai di lahir ada akta lahir. Kemudian karena ada anggota keluarga baru, kakaknya baru. Kemudian dia akan dapat kartu identitas anak. KIA. Kalau sekarang udah akta lahir, sudah ada katakanlah kita kolaborasi dengan Kemenkes itu ya. Anak lahir nanti akan dapat akta lahir, KIA, kartu keluarga, dan langsung menjadi anggota BPJS. Bahkan nanti di portal yang dibangun oleh Kemenpan RB, namanya Inago, terkait layanan publik, itu seperti itu. Tidak harus langsung dapat gitu. Dan kemudian juga berbagai dokumen pencatatan sipil, kemudian usia 17 tahun dia dapat KTPL, nikah akan dapat akte nikah, cerai akan dapat akte cerai, mati akan dapat akte mati. Itu jadi mulai dari nafas pertama penduduk itu ada, sampai nafas terakhir, itulah domainnya layanan Adminduk. Paling tidak ada 20 layanan, tidak hanya KTPL. Dan itu gratis. Sekali lagi, kami juga sadar mungkin ada oknum tertentu. Laporkan saja. Tidak harus ke kami. Tapi kami sungguh sangat senang, andai kata yang melapor kami. Laporkan ke APH. Tapi
pastinya disertai dengan bukti-bukti yang konkret. konkret, Jadi akurat. kami sangat terbuka terhadap masukan, saran, kritikan untuk layanan Adminduk yang baik, untuk Dukcapil yang prima, Dukcapil yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Dukcapil saat ini bukan layanan dasar yang merupakan urusan wajib, tapi Dukcapil mendasari semua layanan publik. Makasih. Terima kasih Pak Dirjen. Kita berbicara tentang satu data Indonesia. Kini kita tiba di ujung pembicaraan. Saya Domo Merida, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota dan pemimpin redaksi tribunnews.com telah berbincang-bincang dengan Pak Dirjen Dukcapil Bapak Teguh Setiabudi. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga sungguh bermanfaat buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.